Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bayangan fantasi. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui ya, apa sih itu bayangan fantasi? Jadi, fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Jadi, itu hanya terlintas dalam benak dan pikiran saja, dan itu tidak benar-benar terjadi atau real dengan dunia nyata. Jadi, itu hanya persepsi kita sendiri. Nah, dibandingkan dengan ilmu-ilmu jiwa lainnya, fantasi di sini lebih bersifat subjektif karena ketika orang sedang berfantasi, dia akan menimbulkan bayangan-bayangan atau tanggapan-tanggapan yang ada dalam dirinya, dan itu adalah peran yang sangat penting. Dan juga ada beberapa contoh nih teman-teman, tapi di sini saya hanya akan menyebutkan 3 contohnya saja. Yang pertama itu adalah fantasi tuntunan, yang kedua fantasi mencipta, dan yang ketiga adalah fantasi aktif. Yang pertama adalah fantasi tuntunan. Jadi fantasi tuntunan ini timbul karena adanya faktor yang mempengaruhi timbulnya fantasi tersebut. Jadi karena dipadu oleh faktor tersebut. Nah, faktor tersebut itu misalkan seperti kita sedang membaca komik atau sedang membaca novel, menonton film dan sebagainya. Nah, dari aktivitas-aktivitas itu memicu atau timbulnya imajinasi kita ketika kita sedang membaca komik yang seru gitu ya kan, kita seolah-olah sedang berhayal, sedang masuk gitu ibaratnya dalam komik tersebut gitu. Yang kedua adalah fantasi mencipta. Nah, fantasi mencipta ini sendiri timbul biasanya terhadap orang yang akan melukis atau membuat patung atau menulis cerpen dan sebagainya. Nah, jadi di sini mereka seolah-olah sedang berkreativitas ya kan untuk imajinasi apa yang akan mereka buat di situ. Dia akan memunculkan bayangan-bayangan sungai yang menurut dia bagus itu seperti apa, lalu dari imajinasi tersebut dituangkanlah dalam lukisan itu. Dan yang ketiga adalah fantasi aktif. Nah, fantasi aktif ini biasanya terjadi di kalangan anak-anak kecil gitu teman-teman. Biasa teman-teman pasti pernah lihat kan kalau anak kecil sering ketawa-ketawa sendiri atau sering berbicara sendiri, padahal di situ gak ada siapa-siapa loh di situ. Nah, itu adalah fantasi, ada imajinasi anak tersebut seolah-olah dia sedang berbicara, sedang ada lawan bicaranya nih, padahal pas kita lihat tuh gak ada siapa-siapa. Ya tadi itu ya, balik lagi ke definisi yang pertama, kalau fantasi itu adalah sebuah khayalan yang tidak benar-benar terjadi secara nyata. Dan fantasi juga memiliki beberapa tujuan, seperti misalnya mengasah kreativitas. Nah, mengasah kreativitas di sini itu seperti misalnya ketika seorang akan membuat kerajinan gitu ya kan, dia akan membuat sesuatu, dia apalah itu, dia akan berpikir gitu yang akan menimbulkan bayangan-bayangan atau imajinasi yang dia peroleh gitu ya kan, yang ada di pikiran dia, lalu dia tuangkan terhadap benda yang akan dia buat tersebut. Dan juga selain itu, dan fantasi juga bisa sebagai media menghibur diri teman-teman. Jadi gini, manusia itu bisa melupakan sejenak yang ada kejadian yang ada di dunia nyatanya ketika dia sedang berimajinasi. Jadi ketika dia sedang berimajinasi, seolah-olah dia sedang membuat dunia baru gitu ya kan, untuk dirinya sendiri gitu. Dan dia merasakan fun gitu ya kan, kesenangan yang dia tidak dapatkan di dunia nyata ini. Akhirnya dia peroleh dari khayalan-khayalan yang dia dapatkan gitu. Dan itu memberikan kesenangan atau ketenangan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, jadi itu juga bisa salah satu termasuk tujuan fantasi ya. Nah, gimana sih tahap-tahapan untuk berimajinasi itu? Nah, teman-teman bisa menyimpulkan ya, mulai dari penglihatan, pendengaran, dan juga perasaan yang kita dapat. Nah, dari situ juga bisa memicu atau timbulnya kita untuk berimajinasi. Tapi selain itu juga fantasi ini memiliki dampak negatif dan juga dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya ini adalah seseorang tersebut akan sering melamun karena dia terlalu asik dengan dunianya sendiri gitu kan. Maksudnya dunia yang dia buat gitu, dunia khayalan gitu ya kan. Selain itu juga membuat kekosongan yang ada dalam pikiran dia karena dia tidak ada di dunia nyata gitu. Dia sedang ada di dunia yang sedang dia buat gitu, dunia khayalannya gitu. Dia sedang ada di dalam pikiran dia sendiri gitu. Dan yang lebih membahayakannya lagi, dia takut menghadapi masalah yang ada di dunia nyata. Itu benar-benar aduh gitu. Kita tuh hidup di dunia nyata loh, bukan dunia fantasi. Dan itu sangat berbahaya. Dan dampak positifnya adalah membuat seseorang itu lebih kreatif dalam melakukan apapun. Seperti dia saat ibaratnya akan membuat kerajinan patung gitu ya kan. Pada saat dia berfantasi atau dia sedang berimajinasi, dia akan mengumpulkan bayangan-bayangan yang seolah yang dia sukai gitu ya kan, yang tidak dia peroleh selama ini, tapi timbul gitu ya kan, terlintas yang ada dalam benak dan pikiran dia gitu. Nah, akhirnya dia tuangkan lah gitu ya. Nah, jadilah sebuah kreativitas. Itu adalah salah satu dampak positifnya.